Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayatullah Arsy dengan NPM 18311234024078, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang good governance. Good governance memiliki pengertian pengaturan yang baik. Hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika yang baik dari perusahaan. Konsep good governance berkaitan erat dengan konsep pembangunan di mana kita berkelanjutan terhadap proses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas sipil. Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya good governance: 1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah. 2. Akuntabilitas dapat dihitung. 3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat. 4. Pemberdayaan hukum, kontrol terhadap aktivitas. Dalam pelaksanaan good governance ada 3 fokus yang penting dan saling berkaitan, yaitu ekonomi. Ekonomi mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemiskinan, dan keadilan hidup. 2. Politik, mempertimbangkan seluruh proses pengambilan keputusan dalam bentuk penyusunan kebijakan. 3. Administratif, berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional. Konsep governance, pengaturan, pada dasarnya sudah berjalan seiring dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk alam. Perlunya sebuah pengaturan dalam mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, juga antara manusia dengan alam penting adanya. Hal tersebut diperlakukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam hidup. Good governance lebih luas pengertiannya daripada hanya sekedar aturan yang berkaitan dengan administrasi dalam istilah yang konvensional. Good governance sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar yang dilakukan dalam etika. Penerapan sangat mudah untuk diaplikasikan ke dalam berbagai komunitas seperti di bawah ini. Ada 8 karakteristik dalam good governance yang saling mempengaruhi satu sama lain, di mana dalam berkaitan antara 8 karakteristik ini dapat memberikan keleluasaan bagi kaum minoritas dan juga menekan superioritas dari kalangan penguasa. 1. Partisipasi. Dalam partisipasi, pembangunan pemerintah mempunyai peran penting untuk melakukan pengaturan, di mana sumber daya alam infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat. Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui 1. Partisipasi keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang terpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek. 2. Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Memberdayakan pemerintahan lokal dengan kepemilikan proyek daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. 4. Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan alat untuk meraih keuntungan melalui sebuah proyek, di mana lembaga ini bertindak sebagai pengawas jalannya proyek. 2. Hukum, bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung. Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk proses keberlangsungannya kehidupan bernegara. 3. Transparansi, keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan-aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapat diakses untuk keseluruhan anggota komunitas. Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untuk komunikasi umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi, dan keputusan. 4. Responsif,
Dalam kaidah good governance di sini responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen stakeholder dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Tolak ukur dalam segi pelayanan dapat dilihat melalui proses-proses birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tingkat ukuran pengaturan yang baik dapat dilihat melalui kecepatan tanggap lembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses panjang. Mempertahankan sifat responsif dapat dipelihara melalui sistem pengawasan dan pemeriksaan sosial. 5. Berorientasi konsensus. Pengaturan yang baik pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak. Kalaupun ada keperpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antara komunitas atau hak yang saling berhubungan sosial. Berkaitan dengan kondisi komunitas Indonesia, maka orientasi konsensus ini menjadi sangat penting. Dalam arti pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat komunitas yang berada satu sama lain. Adanya perbedaan antara kelompok sosial dan komunitas yang menimbulkan konflik merupakan sebuah usaha bersama untuk membentuk sesuatu yang dapat menampung aspirasi serta kebersamaan dalam memahami aturan yang sama. 6. Adil dan bersifat umum. Kategori adil dan bersifat umum harusnya dilandaskan pada etika yang dianut secara bersama. Hal ini disebabkan karena keberagaman yang ada di dalam komunitas di Indonesia, di mana dalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatu komunitas tertentu terhadap komunitas yang lain. Konsep suatu keadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secara adil. Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan pada pandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal ini berguna agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya. Munculnya sifat pengaturan yang baik harus berdasarkan konsep yang umum, di mana pengaturan tidak didasarkan pada suatu komunitas tertentu. 7. Efektif dan efisien. Konsep efektivitas dalam good governance berarti suatu proses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antara kebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah output yang berguna dan juga output yang tidak berguna. Efektivitas dalam hal ini bagaimana proses pengaturan yang baik mampu untuk menekan output yang tidak berguna menjadi seminimal mungkin. Hal ini biasanya tampak pada pengelolaan sumber daya alam. Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan dampak yang positif bagi komunitas yang ada di sekitarnya. 8. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sebagai kunci dari good governance tidak hanya kelembagaan pemerintah, tapi juga ada sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai stakeholder. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.